Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita tabayun, kita memakai akal sehat, kemudian bisa membedakan, yaitu Islam yang rahmat dan yang diridha Allah. Sahabat Khairul Anas TV dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam keadaan yang terbaik, sehat walafiat, dan tetap dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Dalam menempuh perjalanan, kita dituntut untuk membuka mata, membuka telinga, waspada, dan senantiasa penuh dengan kehati-hatian, agar dalam perjalanan itu kita selamat, terhindar dari mara bahaya, dan dijauhkan dari berbagai bentuk kecelakaan. Dan tujuan terakhir adalah agar selamat sampai kepada tujuan, tidak kurang sesuatu apapun. Di dalam perjalanan itu ada berbagai banyak rambu-rambu, tanda-tanda, dan aturan-aturan yang harus kita patuhi. Sesekali kita harus bertanya ketika kita bingung dan mendapatkan informasi yang tidak jelas. Diperlukan tabayun atau mencari penjelasan ketika menerima informasi dari satu pihak, walaupun informan itu menyatakan bahwa informasinya adalah yang paling benar. Kita membutuhkan pembanding dari berbagai sumber informasi lain agar diperoleh keyakinan, kepastian bahwa jalan yang kita tempuh adalah jalan yang benar, menghantarkan sampai kepada titik lokasi yang dituju. Dalam menempuh perjalanan di dunia saja, kita merasa tidak cukup hanya mendapatkan satu informasi untuk meyakinkan diri bahwa jalan yang kita tempuh itu adalah jalan yang benar. Apalagi ketika dalam perjalanan menuju pulang kampung ke akhirat, kita membutuhkan informasi yang selengkap-lengkapnya. Dalam perjalanan dunia, ketika kita tersesat, ketika kita salah jalan, masih banyak kemungkinan untuk mencari jalan lain. Ada kemungkinan untuk kembali pulang, memulai lagi perjalanan di lain waktu. Tetapi ketika menempuh perjalanan menuju akhirat, sekali tersesat, maka tidak ada lagi jalan untuk kembali, tidak ada jalan untuk mencari alternatif lain. Sekali tersesat, maka tersesatnya menuju kebinasaan dan kecelakaan serta kehancuran yang kekal abadi selama-lamanya. Itulah alasan mengapa pentingnya kita mencari penjelasan dari berbagai sumber yang terpercaya. Karena perjalanan menuju akhirat adalah perjalanan yang hanya sekali dan tidak ada lain kali. Tidak ada kesempatan lagi ketika kita salah dalam memilih jalan. Informasi itu berupa penjelasan dari para asatis dan orang-orang yang kredibel, terpercaya. Wa qala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, bertanya kepada ahli ilmu bila kalian tidak tahu. Kesesatan yang menimpa banyak orang terjadi karena mengkultuskan pimpinan kelompoknya, hanya menerima dan mempercayai satu sumber informasi yang terkadang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Inilah yang terjadi di dalam kelompok Islam Jamaah LTI. Bahkan sekelas syekh lulusan Haramain dimurtadkan. Para pengikut-pengikutnya banyak yang tersadar selama ini ternyata telah disesatkan. Ternyata mereka selama ini telah salah memilih jalan. Mereka tersadar bahwa ternyata orang yang selama ini mengklaim diri sebagai imam yang wajib ditaati bukanlah imam yang dimaksudkan oleh Allah,
bukan imam yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Jadi lebih parah lagi. Nah, sudah bukan amir, kemudian apapun perintahnya harus ditaati. Ini lebih parah. Ya, ini lebih parah. Nah, yang amir beneran saja Rasulullah hanya diberi apa? Wenang untuk hak untuk ditaati ketika benar. Kalau nggak benar nggak boleh ditaati. Ini. Nah, ini kadang seringkali ketika apa? Dia kebijakannya bertentangan dengan Quran hadis, terus dia bilang ini ijtihad. Loh, ijtihad kok bisa mengalahkan Quran hadis? Ini ijtihad apa ini? Perhatikan amiri, lafaz amiri itu apa? Amirnya Nabi. Siapa sih amirnya Nabi itu? Amirnya Nabi adalah panglima-panglima perang yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menjadi panglima perang. Itu namanya amir-amirnya Nabi. Jadi Nabi itu setiap mengutus pasukan perang, maka Nabi akan menunjuk panglima yang disebut sebagai amir, sebagai amir. Nah, itu harus ditaati. Kenapa? Karena dia kepanjangan dari Rasulullah SAW, panjangan tangannya Rasulullah. Menentang dia seperti menentang Rasul. Taat sama dia, taat seperti taat sama Rasul. Apa? Yang menunjuk dia adalah Rasul. Nah, kalau sekarang dia mengklaim sebagai apa? Amirnya Rasul atas dasar apa? Rasul menunjuk dia, baik secara khusus menyebutkan amirku di Indonesia adalah Haji Nur Hasan, Haji Abdul Dhahir, Haji Abdul Aziz, atau secara undang-undang syariat Islam. Nah, apakah Rasulullah menunjuk dia melalui undang-undangnya? Artinya orang yang memenuhi kriteria ini dia adalah amir yang harus ditaati. Antara dua itu. Rasul tidak menunjuk dia, undang-undang syariat Islam juga tidak membenarkan amir seperti dia. Akhirnya melalui upaya mencari informasi ke sejumlah pihak, ke sejumlah asatis yang dapat dipercaya keilmuannya, mereka pun kemudian tersadar dan akhirnya bisa menyelamatkan diri sebelum terlambat. Akhirnya dari situ saya mencoba untuk tabayun, karena waktu itu saya memang tidak menyadari takfiri yang dipahami oleh Jokam saat ini. Karena saya tahunya waktu itu ya ibadah, ngaji, dan ngajar. 3 itu yang saya tahu. Gitu loh. Dan yang saya pahami adalah pokoknya kalau nggak jamaah neraka. Gitu loh. Nggak netepi jamaah kayak kita ini neraka abadi selama-lamanya. Ini bahasa yang selalu saya dengar. Mulai dari kakek saya, saudara-saudara saya semua Islam jamaah, dan di Lampung sana juga memiliki kedudukan yang lumayan penting di dalam Islam jamaah, sehingga saya memang sudah ditargetkan dari kecil untuk menjadi ya pejuang, karena kondisi saya sudah dari kecil di tempat tahunya pokoknya Islam jamaah itu yang paling murni, yang paling benar, sampai bahkan saya sendiri waktu itu juga sudah melekat di hati saya bahwa Islam jamaah ini surga, bukan Islam jamaah ini pasti neraka. Doktrin itulah yang disampaikan oleh para pembesar keamiran Islam Jamaah LDII kepada para pengikut-pengikutnya atau jamaahnya, dan dengan menggunakan kacamata kuda, para pengikutnya dilarang untuk melihat, mendengar, menyimak penjelasan dari siapapun selain dari kalangan keamiran Islam Jamaah LDII. Artinya mereka dibatasi untuk memperluas keilmuannya, mereka dibatasi untuk memperluas cakrawala berpikirnya, dan hanya boleh mendengar dari satu arah saja, yakni hanya dari keamiran Islam Jamaah LDII. Dan satu-satunya yang mereka percayai adalah taat kepada imam surga, tidak taat kepada imamnya adalah neraka. Sehingga terlahirlah pengkultusan kepada keamiran. Apapun yang disampaikan, apapun yang keluar dari mulut imamnya adalah sebuah hukum yang wajib dipatuhi, walaupun itu bertabrakan dengan syariat, bertentangan dengan sunnah Rasulullah.
dalam menyikapi keadaan akhir-akhir ini dalam Islam Jamaah cukup bergejolak dengan banyaknya yang hijrah. Itu membuat kami sebetulnya berpikir, kenapa sih Islam Jamaah yang dibangun begitu lama dari tahun 60-an mungkin sampai sekarang bisa bergejolak, ini menimbulkan sesuatu yang menurut kami tidak sewajarnya, sehingga ini perlu dicari akar masalahnya. Baik. Nah, bisa nggak dia mengklaim sebagai amirnya Rasul? Yang mentaati dia berarti taat kepada Rasul, yang menentang dia berarti tak menentang Rasul. Nah, fahadihi awamiru bita'atil ulama'i wal umara. Ini adalah perintah-perintah untuk taat kepada para ulama dan umara. Walihada qala ta'ala ati'ullah ay ittabi'ul kitabah wa ati'ur rasul ay khudhu bisunnati wa ulil amri minkum ay fima amurukum bihi min ta'atillah la fi maksiatillah. Baik, fa innahu la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Masyaallah, luar biasa kalau ini bisa mereka terapkan ya. Ati'ullah artinya mengikuti kitabullah, ati'ur rasul artinya mengikuti sunnah rasul. Wa ulil amri minkum, taat kepada para ulil amri, para pemimpin dan para ulama. Itu dalam hal apa? Ketika perintah mereka itu min ta'atillah, dalam rangka taat pada Allah. La fi maksiatillah, tidak dalam maksiat. Kenyataannya sekarang bagaimana? Perintah-perintah yang jelas maksiat itu loh, ya harus ditaati. Ya enggak? Sekarang perintah yang mengandung apa di situ unsur qati'ur rahim, memutus famili, harus ditaati. Harus ditaati. Nah, sekarang saya nggak ambil contoh yang jauh daripada saya salah. Saya ambil contoh yang dialami keluarga saya misalnya. Nah, bapak saya meninggal. Nah, ini keluarganya, kakaknya, adiknya, keponakannya, yang rumahnya hanya berjarak beberapa ratus meter, nggak ada yang datang. Bahkan karena adiknya di situ adalah imam daerah, nah, juga keluar instruksi jamaah tidak boleh ada yang datang. Coba itu adiknya sendiri ya? Adik sendiri itu adik sendiri. Itu maksiat apa bukan? Maksiat sekali. Itu maksiat, itu maksiat. Gitu ya. Jadi ini sudah iman saja bukan, amir saja bukan, perintahnya yang maksiat juga minta ditaati. Nah, ini bisa ditanyakan di masyarakat sekitar situ. Mereka semua menyaksikan. Nah, mereka semua menyaksikan. Ketika bapak saya meninggal itu ada nggak saudaranya yang datang? Nggak ada yang datang. Nah, masyarakat sekitar semuanya datang. Membuka aib sendiri itu ya? Ya, buka aib sendiri. Sekian celotehan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di celotehan Khairul Anas TV berikutnya.